Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham banyak peminat, harga hanya seratusan rupiah, membagi dividen 8% setahun, dan sudah naik multi-bagger. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas PT Temas atau saham dengan kode TEMAS. Ini merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dari aspek probabilitas. Saham Temas ini menarik karena dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya adalah 80%. Bahkan di bulan Desember, saham ini punya probabilitas kenaikan adalah 100% dalam 4 tahun terakhir. Nah, menariknya, di bulan Agustus dan September, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan. Selain itu, di tahun 2021, hanya dalam waktu 1 bulan, harga sahamnya naik 100% di bulan Mei dan naik 200% di bulan November. Sekarang kita lihat terkait historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat, Temas di harga 166 sesudah stock split. Dulunya saham ini sempat di atas harga 300 dan harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan seperti harga pada tahun 2022 dan akhir tahun 2021. Sekarang kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Saat video ini dibuat, Temas di angka PBV 4 kali. Namun, pada tahun 2022, Temas dihargai dengan PBV yang sedikit lebih tinggi. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir, dengan harga yang sama, valuasinya menjadi semakin rendah. Meskipun begitu, kamu harus ingat bahwa PBV-nya sudah tinggi dengan angka 4 kali. Topik kedua, proyeksi dividen. Ini merupakan proyeksi dividen yang saya buat. Diasumsikan EPS mengalami penurunan sekitar 37% di tahun 2023 ini. Nah, jika kita memasukkan angka tersebut ke dalam dividen per share-nya, maka yield dividen akan turun dari 8% menjadi 5% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama. Untuk angka dividen per share-nya ini sudah disesuaikan dengan stock split 1/10 perusahaan ini. Topik ketiga, kinerja Q3. Yang pertama dari aspek kas dengan nominal 845, dan jika kita bandingkan dengan liabilitasnya yang mencapai 1.500, artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Namun, jika melihat dari hutang jangka pendek, nominalnya dengan saldo kas masih lebih besar saldo kas. Artinya, perusahaan mampu membayar seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dari aspek dernya juga masih normal dengan angka 66%, yang berarti dengan hutang sebanyak 1.500, saham ini punya ekuitas sebanyak 2.300. Yang artinya ekuitas perusahaan lebih banyak dibandingkan hutang mereka. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami peningkatan juga dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian dari aspek laba rugi, pendapatan jasa mengalami penurunan, begitu juga dengan beban jasanya. Tapi sayangnya, karena penurunan pendapatan jasa lebih besar dibandingkan beban jasa, menyebabkan laba brutonya turun signifikan, dari 1,2 menjadi 0,8 di tahun 2023. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba tahun berjalan mengalami penurunan dari 1021 turun menjadi 632. Hal itu karena beban jasa yang turun tidak terlalu signifikan dibandingkan penurunan pendapatan jasanya. Dengan kata lain, biaya operasional semakin besar. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama adalah Temas ini sempat melakukan stock split 1/10 dengan tanggal trade date pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Sebelumnya saham ini juga sudah stock split 1/5 di tahun 2019. Kenapa hal itu bisa terjadi? Teman-teman lihat di sini bahwa dalam 3 tahun harga sahamnya sudah naik 1.400%. Wow, peningkatan yang sangat luar biasa. Hal itulah yang mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa perusahaan ini memutuskan untuk melakukan stock split agar harga sahamnya lebih mudah terjangkau. Selain itu, dari aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen, bahkan membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun di tahun 2022 dan 2023, khususnya dari aspek payment date-nya. Selain itu, teman-teman bisa baca di sini bahwa bagi teman-teman yang belum tahu, Temas merupakan perusahaan pelayaran yang berkantor pusat di Jakarta. Dan untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Dengan kata lain, perusahaan ini merupakan perusahaan jasa yang berbasis pada bisnis pelayaran. Topik kelima, poin minus tentang saham ini.
Yang harus teman-teman lihat di sini adalah kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nah, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 166, angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga saham pada tahun 2022 dengan kinerja yang lebih tinggi. Jika kita bandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2021 IPS-nya hanya 12 dan tahun 2023 IPS-nya naik menjadi 15. Tapi jika kita bandingkan dengan kinerja harga sahamnya, perbandingan antara harga saham di tahun 2021 sangat jomplang dengan harga di tahun 2023, khususnya dengan angka IPS yang tidak terlalu berbeda jauh. Nah, apakah itu berarti akan terjadi penurunan harga yang lebih dalam lagi? Mari kita lihat saja kinerjanya dalam beberapa waktu ke depan. Demikianlah pembahasan singkat saham Tema. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang memiliki dua channel. Yang pertama adalah Baca Saham, yang fokus membahas review saham. Dan kedua, Baca Saham dari Nol, yang pembahasannya fokus kepada edukasi saham. Teman-teman bisa melakukan pencarian pada YouTube untuk melihat topik yang teman-teman butuhkan. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Yang kedua, Strategi Nabung Saham. Yang ketiga, The Stock Market. Keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.